Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ay yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Binbas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini sebagai pertemuan yang berbarokah, sehingga apa yang akan kita pelajari bersama akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang amali, bukan hanya sekedar ilmu lisani, ilmu yang sekedar ada di dalam lisan kita, tidak merasuk ke dalam hati kita, kemudian membuahkan amalan-amalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, anak turunnya, dan para pengikutnya dalam kebaikan hingga di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Binbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan fikih keluarga yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala akan membahas hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Bulughul Maram dalam Kitabun Nikah. Hadis pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum
fa innahu lahu wijaun. Yang terjemahannya secara global, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah di antara kalian, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat mengekang dan melemahkan syahwat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itu, hadis ini derajatnya adalah sahih, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya telah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah Syarah Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan makna perkata dari hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab." Perkataan ma'syar dalam bahasa Arab artinya adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan sifat. Karena itu orang-orang Arab biasa mengatakan ma'syar syabab, sekelompok pemuda, atau ma'syar al-ulama, sekelompok ulama, atau ma'syaran nisa, sekelompok kaum wanita. Adapun perkataan asyababu yang artinya dalam bahasa kita adalah para pemuda, secara bahasa artinya adalah al-harakatu wan nasyatu, gerakan dan ketangkasan. Adapun secara istilah, perkataan syabab adalah orang yang telah memasuki usia baligh hingga usia 40 tahun. Kapan seseorang dikatakan telah memasuki usia baligh? Para fuqaha mengatakan bahwa seseorang dikatakan telah memasuki usia baligh apabila yang pertama, ia telah berusia 15 tahun, atau ia telah ihtilam, ini telah keluar mani dari dirinya, kemudian telah tumbuh bulu kemaluannya. Adapun bagi kaum wanita ada ciri yang keempat, yaitu dia telah haid. Apabila pada diri seseorang telah ada salah satu dari tiga tanda ini bagi kaum laki-laki atau empat tanda bagi kaum wanita, maka ia sudah dikatakan mencapai usia baligh. Syabab adalah orang yang telah memasuki usia baligh hingga usia 40 tahun. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian telah mampu ba'ah. Apa yang dimaksudkan dengan al-ba'ah? Al-ba'ah secara bahasa maknanya adalah al-jima'. Adapun secara syar'i, ba'ah artinya adalah kemampuan fisik dan kemampuan materi. Kemudian berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatazawwaj, maka hendaknya ia menikah. Perkataan falyatazawwaj adalah merupakan bentuk kata perintah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah ini ditujukan kepada para pemuda. Namun maksudnya adalah perintah kepada semua kaum laki-laki yang telah memiliki ba'ah. Pemahaman yang seperti ini adalah merupakan salah satu contoh dari apa yang dikatakan oleh para ulama ahlul usul, al-khasu yuradu bihil umum. Lafadz yang khusus yang memiliki makna umum. Adapun disebutkannya kata pemuda dalam kalimat ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, karena pada asalnya pemudalah yang memiliki syahwat kepada kaum wanita lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun ada sebagian kecil dari kalangan orang tua ataupun anak kecil yang memiliki syahwat lebih kuat dibandingkan pemuda. Namun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan pemuda di sini karena mengambil asal dan mengambil yang ghalib. Pemahaman yang seperti ini adalah berdasarkan kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-ibratu bil asli wal ghalib. Yang menjadi patokan hukum adalah asal dari sesuatu dan mayoritasnya. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar, sebab sesungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan. Maksudnya menikah akan membuat pelakunya lebih menundukkan pandangan dari perkara yang haram. Dan selanjutnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Maksudnya menikah akan membuat pelakunya lebih menjaga kemaluannya dari perkara yang haram. Wa man lam yastati, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, maksudnya adalah tidak mampu secara materi. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, dalam konteks hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan objek ketidakmampuan di sini. Para ulama menjelaskan bahwa objek dari ketidakmampuan di sini adalah
kemampuan secara materi. Dengan demikian maksudnya perkataan Nabi SAW, wa man lam yastati, adalah barang siapa yang tidak mampu secara materi, maka hendaknya dia berpuasa. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, yang artinya barang siapa yang belum memiliki ba'ah maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat mengekang dan melemahkan syahwatnya. Maknanya ba'ah di sini adalah kemampuan materi, bukan kemampuan fisik. Karena orang yang tidak mampu secara fisik tidak mungkin diperintahkan untuk berpuasa dalam rangka mengekang syahwatnya. Kemudian selanjutnya perkataan Nabi SAW, bahwa puasa adalah wija. Wija artinya adalah pelemah syahwat. Artinya puasa dapat mengekang dan melemahkan syahwat. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian makna perkata dari hadis yang mulia ini. Selanjutnya marilah kita melihat kepada makna hadis ini secara global. Hadis ini berisikan penjelasan kepada orang yang ingin menikah, bahwasannya pada asalnya orang yang ingin menikah harus memiliki kemampuan jasmani dan materi. Kenapa demikian? Karena pernikahan bukanlah sekedar akad atau melampiaskan syahwat dalam kehalalan. Akan tetapi pernikahan adalah beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang laki-laki, karena dia adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang belum memiliki kemampuan fisik dan materi dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Karena puasa dapat melemahkan syahwat dan mempersempit jalan masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia, sehingga ia akan dapat dengan mudah mengekang syahwatnya dari perkara-perkara yang haram. Adapun orang yang mampu secara fisik dan materi dianjurkan dalam hadis ini untuk segera menikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dan perlu kita pahami dengan baik bahwa hadis Nabi SAW yang mulia ini tidaklah menunjukkan bahwasannya kefakiran sebagai penghalang untuk menikah. Oleh karena itu, orang yang miskin, yang solih, yang bertawakal kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia benar-benar ingin menikah dan menjaga kehormatannya, maka dipersilahkan untuk menikah. Jadi kefakiran
bukan sebagai penghalang untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya wanita milik kalian. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada mereka dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah riwayat yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang Allah berhak membantunya. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukatabu alladhi yuridul ada'a, seorang budak yang memerdekakan dirinya dengan cara membeli dirinya secara berangsur dari tuannya. Wan nakihu alladhi yuridul afaf, dan orang yang menikah yang dia ingin untuk menjaga dirinya. Sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Atiullaha fima amarakum bih minan nikah." Taatilah Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya agar kalian menikah. Yunjaz lakum ma wa'adakum minal ghina. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan janjinya yang berupa memberikan kekayaan. Qala Allah taala berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih." Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan, "Raghabahumullahu fit tazwid." Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka untuk menikah. Wa amara bihil ahrara wal abid. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menikah kepada orang-orang yang merdeka dan juga budak. Wa wa'adahum 'alaihil ghina, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekayaan atasnya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih." Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sahabat yang mulia,
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan anjuran kepada kita bahwa asalnya orang yang akan menikah hendaknya memiliki kemampuan secara fisik dan secara materi. Namun kemiskinan bukanlah menjadi penghalang bagi orang yang miskin, yang ia ingin benar-benar menikah untuk menjaga kehormatannya, dan dia adalah orang yang solih, orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pelajari mutiara faedah dan kandungan hukum dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda yang memiliki kemampuan fisik dan kemampuan materi untuk menikah. Perintah ini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah makna wajib. Kapan perintah ini bersifat wajib? Perintah ini bersifat wajib bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan materi, dan dia khawatir terjatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Kemudian yang kedua, perintah ini mengandung makna hukum sunnah. Perintah ini bersifat sunnah bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan materi, sementara dia tidak khawatir terjatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Namun perlu kita ketahui, pada kondisi kedua ini, menikah lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah sunnah yang lain. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari ulama kaum muslimin, dan ini adalah zahir dari pendapat para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, laulam yabqa min ajali illa asyratu ayyamin wa a'lamu anni amutu fi akhiriha yauman waliya taulun nikah fihinna latazawwajtu makhafatal fitnah. Kalau seandainya tidaklah tersisa dari umurku kecuali 10 hari saja, dan saya mengetahui bahwa saya akan meninggal setelah itu, sedangkan saya memiliki kemampuan untuk menikah, sungguh niscaya saya akan menikah karena takut terjerumus ke dalam fitnah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, hal tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, la, belum, saya belum menikah. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, fatazawwaj,
menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sebab sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Tawus bin Kaisan, beliau mengatakan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada seorang laki-laki, atazawwajta, apakah engkau telah menikah? Laki-laki tersebut menjawab, la, belum, saya belum menikah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, imma an takuna ahmaqa wa imma an takuna fajira. Engkau ini ada kalanya adalah orang yang pandir atau orang yang fajir. Oleh karena itu, Tawus bin Kaisan, beliau pernah mengatakan kepada Ibrahim bin Maisarah setelah mendapat pelajaran dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut, la tankihanna, sungguh engkau mau menikah, aw la aqulanna laka ma qala Umar li Abi Zawaid, atau saya akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab kepada Abu Zawaid, ma yamna'uka minan nikah illa ajzun aw fujurun, tidaklah mencegahmu dari menikah melainkan kelemahan atau kefajiran. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, ketika seorang pemuda memiliki kemampuan fisik dan kemampuan materi, sementara ia tidak takut terjerumus ke dalam perzinaan, dia dianjurkan untuk menikah. Walaupun menikah di sini para fuqaha mengatakan hukumnya adalah sunnah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang bertanya, apa hukum asal pernikahan? Jawabannya adalah jumhur ulama dari kalangan ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambaliyah, mereka mengatakan bahwa hukum asal dari menikah adalah mustahabun ghairu wajibin, sunnah bukan wajib. Di antara dalilnya adalah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa putrinya. Kemudian laki-laki tersebut mengadukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa putrinya enggan untuk menikah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak wanita tersebut, ati'i abaka, taatilah bapakmu. Kemudian anak putri tersebut mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, hatta tukhbirani ma haqqu zauji ala zaujatihi,
sehingga engkau mengabarkan kepadaku apa kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Dan anak putri tersebut mengulang-ulang ucapannya tersebut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan haqquz zauji ala zaujatihi allau kana bihi qarhatun falahasadha au ibtadara min kharahu sadidan au daman thumma lahasadhu ma addad haqqahu. Kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah kalau seandainya ada luka pada diri suaminya, kemudian ia membersihkannya, atau kedua lubang hidungnya mengeluarkan nanah ataupun darah, kemudian dia membersihkannya, tidaklah hal itu akan mampu menunaikan kewajibannya. Ketika mendengar penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, maka anak putri tersebut mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abada." Demi Allah yang mengutusmu wahai Rasulullah dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan anak putri tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tunkihuhunna illa biidnihinna. Janganlah kalian menikahkan mereka melainkan dengan izin mereka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami' dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud beliau menghasankan sanad hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim wajib untuk menundukkan pandangannya dari melihat perkara yang haram, dan dia diharamkan mengumbar pandangannya. Kenapa demikian? Karena pandangan ini adalah merupakan sahmun min sihamil iblis. Pandangan adalah merupakan sahmun min sihamil iblis, anak panah di antara anak panahnya iblis. Pandangan mata apabila dibiarkan begitu saja diumbar, niscaya akan mengantarkan seseorang kepada kejelekan dan puncaknya adalah akan mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam perzinaan. Kemudian faedah yang ketiga adalah seorang muslim wajib untuk menjaga kemaluannya dari perkara yang haram, dan dia diharamkan untuk mengumbar kemaluannya. Faedah yang berikutnya, faedah yang keempat adalah seorang muslim wajib menghindari semua sarana yang bisa menjerumuskan pandangan dan kemaluannya ke dalam perkara yang haram. Faedah ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Faedah yang kelima adalah melakukan onani hukumnya adalah haram. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan belum memiliki kemampuan materi. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk melakukan onani. Padahal onani lebih mudah dibandingkan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tidaklah tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, barang siapa yang mencari yang dibalik itu, yakni barang siapa yang dia itu tidak menikah atau dia menggauli budak-budaknya dengan cara yang dibenarkan secara syar'i, maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Dengan demikian maka orang yang melakukan onani adalah termasuk orang yang melampaui batas, dan melampaui batas ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita maklumi bersama pula bahwa para pakar ahli medis mereka mengatakan bahwa onani memadaratkan fisik seseorang. Dan para pakar psikologi menjelaskan bahwa onani memadaratkan jiwa seseorang. Dengan demikian maka kita dilarang untuk melakukannya, karena Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dhirar. Seseorang tidak diperbolehkan memadaratkan dan membalas kemadaratan dengan kemadaratan yang semisalnya. Seorang ulama ahlu usul, Syekh Mustafa Az-Zarqa, beliau mengatakan dalam sebagian kitabnya, wa ma kana mudhirran tibbiyan fahuwa mahdhurun syar'an. Sesuatu yang memadaratkan menurut ilmu kedokteran maka terlarang secara syar'i. Wa hadza mahallu ittifaqin bainal fuqaha. Dan hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keenam, seseorang tidak seyogyanya berhutang untuk menikah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW memberikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik namun belum memiliki kemampuan materi agar berpuasa, dan tidaklah memerintahkan mereka untuk berhutang. Berhutang, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa
televisi Bin Baz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada kemaslahatan di dalamnya, namun berhutang membuat pelakunya merasa terhina di hadapan orang yang menghutanginya. Selain itu, berhutang juga mengandung bahaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat nanti tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita agar berlindung dari berhutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan berhutang. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ketujuh, di dalam hadis ini terdapat bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Hal ini terdapat dalam 2 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba-hambanya dari kejelekan perzinaan dan sarana-sarana yang mendukungnya. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinaan, maka Allah membukakan pintu pernikahan yang dengan pernikahan tersebut seseorang dapat menunaikan kebutuhan biologisnya dengan penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, lagi halal. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasannya kemadharatan sebisa mungkin harus dicegah. Perhatikan Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini mengharamkan kepada kita mengumbar pandangan dan syahwat dalam rangka untuk mengekang pandangan dan syahwat tersebut dari perkara-perkara yang haram. Kita diperintahkan untuk menikah, dan jika kita tidak mampu untuk menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya kemadharatan sebisa mungkin harus dicegah. Dalam kaidah usul dikatakan ad-dhararu yudfa'u biqadril imkan. Kemadharatan ditolak semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa kecuali apa yang ia mampu untuk melakukannya. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam forum ini adalah seorang juru dakwah hendaknya memberikan pengarahan dan wejangan yang bermanfaat dan sesuai dengan keadaan audiennya. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang mulia ini memberikan petunjuk kepada para pemuda agar
Di antara mereka yang telah memiliki ba'ah, memiliki kemampuan secara fisik dan kemampuan secara materi untuk menikah, karena mereka adalah para pemuda dan mereka adalah orang-orang yang pada asalnya memiliki syahwat yang sangat kuat terhadap kaum wanita. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk kepada mereka sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan apa yang bermanfaat bagi mereka. Maka demikianlah para juru dakwah hendaknya memberikan pengarahan, memberikan wejangan sesuai dengan kondisi audiennya dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi audiennya. Barakallahu fikum, Bapak yang dimuliakan Allah SWT dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, rizki yang thayyiban, yang menjadi bekal bagi kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi diri kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga, anak kita, dan memberkahi semua langkah-langkah kita di dalam usaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.